Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik, ini yang kita bahas hari ini. Setelah itu bawalah nanti kita apa gitu. Yang enak memang kita mengkaji kitab supaya runtut kita apa gitu. Kalau kembali kitab Sahih Nabi Islam, nanti jadinya diskusikan kitab apa kira-kira. Kalau kemarin minta fikih nisa, kitab fikih nisa, saya belum dapat kitabnya. Kalau fikih nisa ini yo sebenarnya nggak beda dengan fikih-fikih yang lain. Beda dengan fikih-fikih yang lain. Baik, ada istilah biologis, anak biologis, dan ada istilah anak ideologis. Kita di sini termasuknya ideologis atau bukan? Artinya kan kita punya kedua orang tua, kita punya bapak, kita punya ibu. Kita ini sudah masuk kategori anak yang ideologis, ataukah kita ini baru nyampe pada anak yang sekedar biologis saja sebagai anak? Itu yang mengalir pahalanya meskipun kita ini sudah mati, itu adalah anak yang ideologis, bukan anak yang biologis. Kalau Nabi Nuh itu punya anak biologis, tapi Nabi Nuh itu tak punya anak ideologis. Namanya kan, ini sangat-sangat menarik sekali ketika ada seorang nabi kok tidak bisa mengislamkan anak kandungnya. Ada seorang nabi yang tidak bisa mengislamkan anak kandung, bahkan anaknya kafir. Jadi memang itu sudah menjadi takdir ya kalau dalam bahasa kita. Kalau di dalam ayat-ayat yang lain itu malah seorang nabi tidak bisa mengislamkan istrinya. Ada seorang nabi yang juga tidak bisa mengislamkan bapaknya. Dan ada seorang nabi yang tidak bisa mengislamkan pamannya. Nah, kita akan fokus di sini, anak biologis, anak ideologis. Ya, harapan kita ya memang betul-betul anak biologis sekaligus anak ideologis. Ada yang anak ideologis tapi bukan anak biologis, seperti anak adopsi, anak angkat gitu. Dia bukan anak biologis dan nanti ada hukumnya tersendiri. Rasulullah itu punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Tapi yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh disebut dengan bin Muhammad, itu tidak boleh. Tidak boleh. Tapi beliau adalah anak ideologisnya. Ya, itu. Harapan kita anak kita itu yang biologis sekaligus ideologis. Nabi Nuh
Ya, ukuran kecil. Itunya bisa dikecilkan kalau itu. Nah, ini tak buat warna-warna begini pegangan tuh. Ya, putih, mulai kemarin putih terus. Tadi saya bilang ada kisah Nabi Nuh. Itu jangan lihat yang saya garis bawah. Ya kan? Wa nada Nuhu rabbahu qala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka al-haqqu wa anta ahkamul hakim. Kata Allah apa? Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu shalih. Coba amati di situ. Di ayat yang nomor 45. Betul ya? Di ayat yang nomor 45. Nuh mengatakan di situ garis bawah. Qala Nuhu rabbahu, ketika Nuh berkata kepada Tuhannya, faqala rabbi inna bani min ahli. Sesungguhnya anak laki-lakiku itu adalah dari keluargaku. Tapi jangan lihat di ayat yang nomor 46. Apa kata Allah? Qala ya Nuhu innahu laisa min ahli. Ya, ayat 46. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahli. Wahai Nuh, sesungguhnya dia Kan'an itu bukan dari keluargamu. Tuh, coba amati. Loh, kan Kan'an itu kan memang dari bibitnya Nabi Nuh, anak kandungnya Nabi Nuh. Tapi Allah ngotot mengatakan innahu laisa min ahlik. Innahu laisa min ahlik. Dia itu bukan dari keluarga, bukan. Tuh, iya dan dikono sampai. Ya, maka kalau di dalam posisi di sini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang diminta oleh Allah itu anak yang hakiki itu ya anak yang ideologis. Anak yang hakiki itu anak yang ideologis. Allah tidak mengakui Kan'an sebagai keluarganya Nabi Nuh. Oh, itu kan namanya Kan'an itu sampai mengatakan qala sa'awi ila jabalin yasimuni minal ma. Itu kan Kan'an sampai naik ke atas gunung. Dia mengharap dengan dia naik ke gunung itu dia nanti selamat dari banjir yang ada itu. Tapi fokus kita di yang saya garis bawah itu. Nabi Nuh ngotot kalau dia itu anakku. Dia anakku ya Rob. Anakku itu keluargaku ya Rob. Lagi-lagi Allah mengatakan bahwa innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya dia Kan'an itu bukan dari bagian keluarga. Maka nanti di yaumul qiyamah yang bisa berkumpul dengan kita, ya, itu artinya anak-anak yang soleh, yang ideologis, bukan anak biologis. Anak-anak yang nantinya bisa memberikan syafaat kepada kita itu hanya anak yang ideologis. Anak biologis tidak bisa. Lupa apakah anak itu bisa memberikan syafaat? Bisa. Itu yang kita sebut dengan syafaatus sughra. Ya, kemarin sudah kita bahas itu kan ada syafaatul uzma atau syafaatul kubra. Syafaatul kubra, syafaatul uzma itu hanya dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan ada syafaat yang sifatnya kecil
atau yang kita sebut dengan syafaatus sughra. Dan syarat dari mendapatkan syafaat itu adalah siapa yang diizinkan oleh Allah dan siapa yang diizinkan untuk disyafaati. Jadi siapa yang diizinkan mensyafaati dan siapa yang diizinkan untuk diberi syafaat. Tidak semua kita ini dapat syafaat, karena belum tentu kita nanti akan dapat izin untuk diberi syafaat. Kalau Rasulnya diizin, Nabi Muhammadnya itu diberi izin untuk memberi syafaat. Cuman kitanya ini nanti diberi izin tidak untuk disyafaati oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu kenyataannya seperti itu. Sama kita punya anak yang kayak apa yang bisa memberikan syafaat itu gimana? Ternyata anak yang bisa memberikan syafaat itu adalah anak yang ideologis. Makanya kan idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Kalau nanti manusia itu mati, semua amalnya putus semuanya kecuali 3 perkara. Apa tuh? Shadaqatin jariyatin. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bihi. Dan yang ketiga, waladin salihin yad'u. Berarti anak yang ideologis. Anak yang soleh saja bisa itu. Kalau kita tidak punya anak yang soleh, tidak bisa. Makanya ada riwayat suatu saat itu ada orang yang dapat mahkota tajan min nur wa du'uhu kanuri syamsi. Dia mendapatkan mahkota yang cahayanya itu seperti cahayanya matahari. Dan dia mendapatkan hullataini wa yusah hullataini. Dia mendapatkan 2 jubah. Dia bertanya, "Ya Rabb, ini dari mana? Saya kok dapat mahkota ini? Saya kok dapat 2 jubah kebesaran ini dari mana?" Jawabannya Allah ringan singkat, "Min ahdi waladikuma al-Qur'an." Ya karena memang kedua anakmu itu dia mengambil Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Maka berbahagialah jenengan ketika punya anak yang hafal Al-Quran. Berbahagialah jenengan ketika jenengan punya anak yang betul-betul mengamalkan Al-Quran. Jenengan akan diberikan mahkota oleh Allah. Lah itu namanya syafaatus sughra. Syafaat yang kecil, berarti anak yang ideologis. Suatu saat ada ibu-ibu yang sakit parah di rumah sakit. Ini mungkin pernah saya ceritakan dulu. Dia ini punya anak kaya. Pas ketika dia sakit ini di rumah sakit, dia cuma ditinggalin uang. Uangnya cukup banyak. Ya, uangnya itu tidak tanggung-tanggung, warnanya merah semua. Satu koper. Tapi yang menarik kemudian anak ini tidak pernah berkunjung ke rumah sakit. Hanya dititipkan kepada suster perawat, titip. Ya, uang sebanyak itu sudah. Dan akhirnya kemudian sang ibu bilang sama susternya, "Saya itu sebenarnya kepingin, andai kata anak saya datang ke sini, saya tidak butuh uang sebanyak ini. Saya cuma pengen anak saya datang ke sini, bisa merawat saya, bisa menjenguk saya, gitu kan." Nah, akhirnya kan saya juga berpikir, sama istri saya juga berpikir, kebetulan kan memang yang merawat kan istri saya di situ, perawat. Terus saya bilang sama istri saya, ya itu, ketika kemudian kita punya anak, kemudian kita itu merawat anak-anaknya dia itu hanya dari sisi materi. Kita membesarkan anak, mendidik anak hanya dari sisi materi. Akhirnya nanti akan dikembalikan oleh anak dengan materi. Dia akan mengatakan, "Wong saya dulu itu dibesarkan dengan materi, dengan uang. Ya sekarang sebagai balasan kasih sayang saya juga pakai uang." Seolah-olah uang materi itu sebagai bentuk kasih sayang. Sebenarnya kan tidak. Lah selama ini yang muncul
di kalangan masyarakat kita itu seolah-olah uang itulah kasih sayang itu. Minta sepeda kasih, minta mobil kasih, kuliah A kasih, tapi tidak ada kasih sayang, cuma materi. Dan suatu saat pas ketika dia dewasa, dia punya uang banyak, ya dia akan berkasih sayang kepada orang tuanya itu identik dengan materi. Itu Ibu. Jadi makanya memang anak ideologis itu sesuatu yang harus kita dapat. Kita nanti mati, masya Allah, meskipun kita mati di kuburan, pahala terus mengalir. Ketika kita sakit, sudah mulai sakaratul maut, anak-anak kita mendampingi kita, ngajari kita kalimat la ilaha illallah. Itu, Pak, saya tidak punya anak, mungkin punya anak angkat. Jadikan anak angkat itu menjadi anak ideologis. Walaupun dia bukan anak biologis, jadikan dia anak ideologis. Ada yang bertanya sama saya, Ustaz, dia anak ideologis saja, tapi bukan anak biologis. Apakah kemudian dia ketika mendoakan saya itu dapat masuk dan mengalir dan mengatakan dapat? Nyampe itu kepada orang tua angkatnya itu. Mungkin dia bukan biologis, tapi dia ideologis. Itu. Kasusnya Nabi Nuh ini jelas. Hati-hati ya. Baik. Beda dengan namanya Fir'aun. Fir'aun itu kafir, total kafir. Tapi punya anak angkat. Anak angkatnya malah jadi nabi. Kita paham namanya Azar, pembuat patung, kafir. Tapi anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah hidup. Ibunya rajin, sholat, hijab, tapi anaknya murtad akeh. Kita tidak ingin semacam itu. Makanya memang betul begini sebenarnya. Ketika Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa kullu mauludin yuladu ala fitrah, bahwa anak itu lahirnya pasti dalam kondisi fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Orang tuanya itulah sebenarnya yang membuat anaknya itu berperilaku seperti Yahudi. Ya, kedua orang tuanya itu yang berperilaku seperti Nasara, dan kedua orang tuanya itulah yang berperilaku seperti Majusi. Mungkin anaknya itu Islam, tapi mindsetnya Yahudi. Mungkin anaknya itu Islam, tapi gaya hidupnya seperti Nasara. Itu tergantung daripada kedua orang tua, terutama ibu. Maka ibu itu dalam syariat Islam disebut dengan madrasatul ula. Bagaimana kita dapat menjadikan anak kita ideologis sementara kita tidak mengerti tentang apa itu syariat yang benar? Lihat ya, loh Pak, kalau begitu memang kita tidak bisa ngasih hidayah sama orang, betul memang. Kita tidak bisa ngasih hidayah. Kita cuma ikhtiar dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara syariat tuntunan Rasulullah Muhammad SAW, dan kita berdoa kepada Allah. Masih ingat ya dulu ada doa, ada riwayat bahwa ada doa-doa yang itu talatu da'awat nasyaka fihin. Ada 3 doa yang itu memang tidak ada keraguan untuk diijabah oleh Allah. Di antaranya apa? Doaul walid ala waladi. Doanya orang tua kepada anak. Itu di antaranya. Lawan. Jadi anak ideologis inilah yang nantinya mampu memberikan syafaat. Insyaallah. Gitu. Pak, anak saya sudah gede-gede semua, Pak. Anak saya ideologis semua. Gimana? Ideologis semua? Bagus itu. Sudah bagus. Lanjut ya. Ini kisahnya Nabi Nuh. Jadi pembelajaran kita. Maka jenengan itu tidak perlu heran. Lek ono kiai anak itu lebih gak saya. Engko contohnya jenengan ngene, di anake apa bapak kiai, anake
dablek. Kok dong-dong jenengan akhirnya ngomong, terus aku orang ngaji nawang itu keliru sampai. Keliru, ya. Gak boleh ngomong begitu. Seorang kiai, jangankan seorang kiai, seorang nabi tidak bisa mengislamkan anaknya. Jadi andai kata jenengan ketemu dengan seorang ustadz anaknya kok dablek, jenengan tetap harus husnudzon. Nabi Nuh berapa tahun dakwahnya? 950 tahun, anaknya belum Islam. Lah jenengan sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun menghadapi anak-anak? Nah itu. Nanti juga begitu. Kalau ada seorang ustadz, seorang kiai, bapaknya kok kafir, nggak usah berumun. Terus ada contoh nih siapa? Ibrahim. Kok jenengan nggak boleh ngomong ini? Wah, ceramah rono ini, bapaknya kafir, anaknya kafir, nggak boleh. Siapa lagi? Nabi Lut, istrinya. Kok jenengan nggak boleh ngomongin? Wah, jarene ustadz tapi bujune kau. Nggak boleh begitu. Ya, nggak boleh. Istri saya sempat waktu sama saya, Ustaz, aku diwaduli, aku diamuni, dirasani wong opo rasane. Jarene bojone Ustaz tapi ya sudahlah, nggak usah direken, saya bilang gitu. Itu aja. Oh, Nabi Lut aja punya istri-istrinya kafir kok. Maunya dia itu kan istri saya harus seperti dia kan gitu. Tidak iso, orang itu tidak sama. Baik, lanjut ya. Model anak dalam Al-Quran. Jenengan yang mana kira-kira anaknya? Dan termasuk jenengan ini juga anak yang mana? Jenengan kan juga seorang anak loh. Ya, saya juga seorang anak. Jenengan juga punya anak. Entah itu anak yang kandung atau bukan kandung. Al-Furqan 74 itu namanya qurrata a'yun. Wih, kalau qurrata a'yun ini jelas pasti bisa kasih syafaat. Insyaallah. At-Taghabun 14-15 ada jenisnya itu musuh. Ada anak yang jadi musuh. Kemudian yang ke-15 ada anak yang modelnya fitnah. Berarti 3. Qurrata a'yun, musuh, fitnah. Kan'an itu berarti masuk yang mana terhadap Nuh? Kan'an itu berarti yang mana? Ataupun yang ayat berapa? Ayat? Terus? Nah, berarti posisinya yang lebih tepat mengerucutnya lebih mendekati yang 14. Jadi aduan lakum. Anak-anak yang jadi musuh itu rentan dia itu akan mencoba untuk membuat orang tuanya jadi menyimpang. Masih ingat kisahnya Nabi Khidir alaihissalam? Nabi Khidir alaihissalam itu kan gurunya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa diajak jalan terus, begitu ketemu anak kecil dibunuh. Anak kecil itu. Di antara alasannya Nabi Khidir itu apa? Anak ini, ya, kalau nanti dia besar, dia akan menjadikan kedua orang tuanya kafir. Maka sebelum terjadi orang tuanya kafir, maka kami bunuh anak ini. Itu di antara maksud atuwal lakum. Ya, ada banyak yang model seperti itu. Jadi anaknya ini malah membuat bapaknya jadi tidak karu-karuan. Itu atuwal lakum. Tapi kalau untuk yang fitnah itu ujian. Mohon maaf, gara-gara anak akhirnya mereka ngaji. Anaknya cili-cili lucu-lucu nih.
Fitnah itu kita kate ngaji malah gak iso, kate maca Quran gak iso, akhirnya bermain sama anaknya. Itu fitnah kalau begitu. Jadi kalau modelnya fitnah itu berarti menghalangi untuk melakukan ketaatan. Sementara kalau aduwal lakum itu lebih cenderung untuk menentang ketaatan itu sendiri. Beda loh ya, antara menentang dengan biasanya sholat di tempat waktu, goro-goro anaknya malah gak tepat waktu. Kalau gara-gara anak akhirnya gak sholat, nah itu aduwal lakum itu. Kita ini termasuk anaknya yang mana? Atau jenengan sendiri termasuk anak yang mana? Alangkah indahnya, saya masih ingat betul. Almarhum bapak saya itu dulu ahli dalam hitungan, dalam bidang menghitung. Bahkan sumur ada makna itu, kayak hitungan petong, hitungan ini ahli betul bapaknya. Saya alumni dari pondok, turun dari pondok, saya coba bagaimana caranya bapak bisa keluar dari itu. Dengan sekian nama, balik tukaran, apa. Tapi saya berprinsip, mudah-mudahan sebelum bapak wafat, bapak sudah bersih dari akidah yang semacam itu. Saya berupaya untuk itu, dan ternyata dengan izin Allah, begitu saya menikah, tidak ada hitung-hitungan apapun dan sebagainya, bersih. Oh berarti bapak sudah oke. Bapak berani menerima saya nikah bulan Suro. Bapak berani menerima istri saya tentunya 18 sama saya. Bapak saya berani menerima saya sama istri saya giving dan sebagainya. Itu artinya sudah mulai akidah, sudah mulai. Ya seharusnya memang begitu. Lah jenengan ini juga seharusnya seperti itu. Ya, jenengan masih punya orang tua, katakanlah begitu. Masih punya ibu, terutama yang susah itu kan ibu. Ibu kita mungkin masih suka pasang cawisan begitu. Ibu kita masih suka pakai sandingan mungkin. Ibu kita masih suka sesajen mungkin. Itu kewajiban jenengan untuk membantu. Jangan sampai nanti ibu kita itu meninggalnya akidahnya masih menyimpang. Loh, nanti apakah kita dituntut? Saya mengatakan iya. Karena jenengan punya pengetahuan dan jenengan punya kekuatan untuk bisa merubah ibu jenengan, bapak jenengan. Nah itu, jadi itulah pelan namun pasti. Mudah-mudahan kita masuk kategori anak yang qurrata a'yun. Lah, qurrata a'yun inilah anak yang ideologis. Sementara yang aduwal lakum sama fitnah itu masuk biologis. Eman ya Bu ya, sebenarnya kalau kita punya anak biologis saja itu eman. Alangkah indahnya pas ketika nanti nyawa kita dicabut itu kita enjoy melihat anak-anak kita mau sholat. Kalau saya melihat anak saya kecil yang masih SD kelas 5 mau sholat gitu, aduh begitu. Ya saya sudah juz 5 ya, oh alhamdulillah, itu aja sudah masya Allah, masya Allah. Sing lanang ya aku mondok ya alhamdulillah. Mau mondok saja itu sudah masya Allah. Perkara nanti dia apa pinter mondok itu kan, dia mau mondok itu sudah luar biasa. Nah itu sebagai hal-hal yang menjadi motivasi kita. Anak yang pertama juga begitu. Dulunya tidak mau mondok, belas gak kalau mondok. Begitu masuk UIN diberitahu kalau di UIN itu mondok. Setelah ditahu kamarnya begini semangat. Kalau ngono mondok terus ya 4 tahun karepmu saya bilang gitu. Yang tadinya tidak mondok sekarang mau mondok, alhamdulillah. Itu saja sudah menjadi qurrata a'yun tersendiri buat kita. Tanpa memerintah untuk mondok, mau mondok sendiri. Tanpa nyuruh kita sholat, dia sholat sendiri. Itu pas ketika kita nanti sudah sepuh, katakanlah usia 60 tahun ke atas, itu kita akan bisa merasakan itu. Oh, saya pernah melihat ada bapak-bapak usianya sudah sekitar 70-80 tahun. Tapi anaknya itu dengan luar biasanya, kalau sholat itu bapaknya ditaruh di kursi roda. Kemudian dari rumahnya disuruh ke masjid.
Itu kan luar biasa tuh itu. Coba kita ya, mau nggak seperti itu? Atau mungkin nanti kita yang usianya sudah tua masih mau nggak? Anak-anak kita nuntut ayo ya ke. Satu lagi yang di Sengkaling itu juga begitu. Bapaknya habis stroke. Anaknya bawa, bapaknya digendong, dimasukkan ke mobil, nyetir mobilnya. Begitu kemudian kebetulan masjidnya ada di atas lantai 2, bapaknya digendong, taruh di depan sendiri, plek dia duduk di belakang sampai selesai Jumatan. Wah, masya Allah, ini saya bisa disebut. Karena kita nanti pun juga sepuh, kita juga mudah-mudahan itu berarti yang ideologis, berarti yang masuk qurrata ayun. Beda dengan konteks yang seperti saya ceritakan tadi, mentang-mentang duitnya akeh, ibu loro pengen ditinggali duit. Begitu ibunya sakaratul maut, ditelepon sama susternya, ya, untuk mentalkin ibunya. Dia cuma jawab, sudah suster saja yang nalkin ibu saya. Akhirnya, tapi saya berpikir, wong jenenge banyu iku lutu ya ora teko pancuran. Mungkin dia dulu mendidik anaknya itu ya modele ngono kuwi. Maka ada istilah salah asuhan. Dulu juga saya menceritakan ada 2 anak, yang satunya gak pinter, sing sitok pinter. Bapaknya pilih kasih. Yang bapaknya itu pilih kasih, akhirnya anak yang pinter dibiayai sampai kuliah tinggi. Sementara anak yang kedua itu merasa kalau memang bapaknya itu tidak sayang sama dia karena kemampuannya terbatas. Akhirnya dia harus gini aja supaya jauh dari kakak, supaya jauh dari orang tua. Saya tak ngalah, saya tak ke pondok saja. Akhirnya dia ke pondok. Setelah ke pondok itu akhirnya yang pertama ini lulus. Pewinter kuliah bagus, kalau duit bagus. Lah, bapaknya kemudian semakin tua. Si orang ini yang dikuliahkan sampai luar biasa seperti itu, sibuk dengan pekerjaan. Orang tuanya sudah jadi pengacara, pengangguran tanpa acara itu. Ternyata yang mau menemani, ngajari baca Quran, yang menemani sholat, yang ngajak ke masjid, itu anak yang tadi itu, yang disia-sia itu, Makanya memang mohon maaf ibu, uang itu bukan segala-galanya, titel itu bukan segala-galanya. Ya titel. Alangkah indahnya kalau memang ekonominya kuat, ideologisnya juga kuat, luar biasa. Non sewu pernah dengan membaca statementnya Habibie. Apa statementnya? Begitu melihat anaknya jadi profesor semua yang pintar, ada penyesalan di dalam diri. Dia didik anaknya jadi profesor seperti dia, tapi ternyata endingnya apa? Dia sudah tua, istrinya sudah tua. Apa yang dilakukan anak-anak? Nah itulah memang. Jadi salah asuhan macam itu, Penyesalan itu ada di belakang, bukan di depan. Ya, oke. Lanjut ya. Ini model anak di dalam Al-Quran. Ada yang qurrata a'yun, ada yang aduwwal lakum, dan ada yang fitnah. Ya, ketika anak jenengan sekarang masih kecil, itulah modal kita. Ini yang disebut dalam At-Taghabun ayat 15 itu. Jadi anak menjadi fitnah. Anak jadi fitnah itu berarti dia menjadi media ujian dan cobaan. Akhirnya dia akan lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Al-waladu mabkhalatun wa mahbanatun. Anak adalah sesuatu yang menjadikan orang tuanya bakhil dan pengecut. Gara-gara anak jadi memedit,
gara-gara anak jadi pengecut, gara-gara anak jadi semacam-macam. Di sekolah itu anaknya salah, dulu tapi kancane. Ternyata aku sudah dibelani siapa? Ya anak, ya itu pengecut itu ada. Viral itu di salah satu sekolah, padahal si dua itu anak. Gurunya sampai ditempel sampai buta itu matanya. Itu viral itu. Akhirnya forum PGRI menuntut untuk orang ini ditangkap. Anaknya itu bikin masalah, Ya sama gurunya kan ditegur, saksi. Bapaknya nggak terima, bapaknya ini ditempel sama orang tua. Lah itu yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa yang namanya anak itu bisa bikin orang tuanya jadi bakil atau pengecut. Insya Allah jangan nggak begini kan? Insya Allah. Lah ya anaknya salah tuh jangan kenapa kan? Tenanan dihukum. Kalau di sekolah maunya dulu tapi kancane biasanya sih disalahkan anaknya. Wow. Itu diantara maksud Nah, paling penting pokok yang di situ tadi adalah mendorongnya untuk lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Waya sholat, gak sholat, pada duit kayak anaknya. Waya ngaji, gak ngaji, demi untuk anaknya. Weman itu eman semuanya itu modelnya. Pak anakku sudah gede-gede piye? Malah anakku dua anak ini piye? Tetap kewajiban jenengan itu, meskipun anak jenengan sudah punya cucu, punya anak jenengan sudah punya anak. Berarti jenengan meskipun sudah punya cucu, tetap itu kewajiban itu tetap jalan sampai jenengan nanti dicabut nyawanya oleh Allah. Ada ibu-ibu datang kepada saya. Jadi, waduh, anaknya harus gede, harus lulus kuliah, harus kerja. Dia bilang, Ustaz, anak saya ini sekarang yang dulunya pakai jilbab, sekarang nggak pakai jilbab. Anak saya sudah punya penghasilan sendiri. Terus piye Ustaz seperti ini? Ya, saya bilang itu memang ya menjadi kewajiban kita tetap untuk mengatur. Ya satunya lagi juga begitu. Ustaz, anak saya itu jadi pramugari. Setelah jadi pramugari itu jadi nggak hijabah. Pakaiannya sudah jadi ketat, terus gimana saya? Padahal sekolahnya juga sekolah Islami, dulu pakai hijab, sholatnya tekun. Begitu jadi pramugari begitu. Loh kan? Lah sementara ini katakanlah kita itu kalau jadi orang tua kan, kalau nyekolahkan anak kan mindsetnya begini. Sekolah si pinter, jadi pinter boleh duit. Begitu oleh Allah diijabahi doanya jadi pramugari. Saya duitnya ada, jilbab lepas, pakaiannya auratnya ketat, loh kan? Yang begitu. Makanya sebenarnya kan dulu pernah saya bilang di adab mencari ilmu, orang itu kalau sekolah niatnya kepingin cari dunia, dia itu tidak akan mendapatkan surga. Baunya saja tidak dapat. Saya kalau bilang sama anak-anak cuma satu begini, sekolah yang bagus sesuai jurusan kamu, niatkan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat sama orang. Itu tak. Perkara kamu nanti jadi apa itu urusannya Allah. Itu saja. Kalau niatnya seperti itu, oleh Allah dijabahi memberikan manfaat kepada orang, insya Allah dunia juga ikut. Gitu. Tapi kalau kita mengatakan supaya golek duit, perkaranya supaya pinter golek duit itu kan macam-macam. Kayak tadi itu, oleh Allah dijabahi doanya ibunya. Ya Allah, mudah-mudahan anaknya saya bisa sekolah tinggi, bisa pinter golek duit. Bersama Allah diletakkan di tempat yang memang uangnya banyak, tapi akidahnya hilang, ibadahnya hilang, rusak semua sudah. Ustaz, anak saya jadi suka ke kafe-kafe, suka jadi ke klub malam. Wah ini saya emangnya kenapa? Ya pengaruh kerja dengan kawan-kawannya tuh kan begitu kan akhirnya. Nah hati-hati.
Doakan anak-anak kita itu jangan hanya sekedar pinter soleh duit. Doakan anak-anak kita itu soleh, solehah. Masalah uang nanti akan mengikuti kalau anak kita itu soleh dan soleh. Pak, apa tidak boleh kita kemudian memasukkan anak kita itu ke jurusan tertentu? Boleh, itu ikhtiar, tak apa-apa. Tapi jangan diniatin ya dunia. Jadi musuh. Ini yang saya katakan tadi. Ada istilah menghalangi, ada istilah menentang. Kisahnya Auf bin Malik Asy-Sya'ai. Dia ini mengadu kepada Rasulullah Muhammad SAW karena dia punya istri, punya anak yang selalu menghalangi dia untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karpe anake, karpe bojone itu gak oleh. Bapake iku jihad itu gak oleh. Ya ngono mang nangis, gadoli. Itu juga masuk kategori musuh. Anak-anak isi cilik, anak ibu kate ngaji dikadoli, nangis ngono piye. Itu memang ujian dari Allah. Kalau pada masa Nabi ada wanita-wanita anaknya itu dibawa ke masjid, gitu, pas ketika sholat subuh itu, dan sampai kemudian Rasulullah mendengar itu anak kecil di belakang itu ada yang nangis. Itu yang seharusnya dilakukan. Kita ini malah gini, aduh saken Ustaz masjid di kawanan masjid tuh. Aduh Ustaz ngantuk di kawanan masjid. Kalau pada zaman Rasulullah anak-anaknya dibawa ke masjid. Saya melihat jamaah kita yang digeribik itu, bawa anak cewek masih kecil. Begitu pas ketika waktunya masuk dia ngaji sambil gendong anaknya. Begitu pas ketika sholat, anaknya tertidur, anaknya ditaruh di belakang tidur, dia sholat. Ini kan luar biasa. Kalau kita, saat Ustaz, tuh alasannya apa? Bikin rame di masjid. Kalau ngompol, biar ada ngompol, ada pepes kok ngompol. Itu kalau pada zaman Nabi, ibu-ibu itu bawa anaknya ke masjid, meskipun anaknya nangis sama Rasulullah, tidak apa-apa. Rasulullah itu kalau sholat subuh kan memanjang-panjang. Ya, Rasulullah itu memanjang-panjang kalau sholat. Begitu mendengar di belakang ada anak yang nangis, beliau memperpendek sholatnya. Itu sebagai bukti pada zaman Nabi, anak kecil itu diajak sholat subuh sekalian. Anak jenengan diajak sholat subuh dulu, yang masih kecil dulu. Atau gara-gara anak akhirnya malah kita sendiri agak sholat subuh. Wah itu Masya Allah. Clear. Sebelum masuk ke sini ada didiskusikan dulu. Monggo. Kemudian tadi yang baru diceritakan Ustaz, kalau kitanya mungkin seorang ibu mau aja bawa anak dalam masjid atau dalam pengajian, tapi satu hal misalkan suami yang justru sudah masih kecil di rumah, kan kita juga tak suami. Satu, yang kedua dalam taklim tidak semua ustadz boleh membolehkan bawa anak. Itu bagaimana kita ini? Baik. Ya nomor 2, jawaban nomor 2 dulu. Tidak semua ustadz boleh tidak semua ustadz membolehkan membawa anak kecil ke masjid. Patokan kita itu ustadz atau Rasulullah? Patokan kita adalah Rasulullah. Kenapa Rasulullah membolehkan sementara ustadznya tidak membolehkan? Pilih yang mana kita? Nah, dalam tanda kutip mengganggu itu apa? Rewel. Tadi saya ceritakan anak itu rewel atau tidak di masa Rasulullah? Nangis. Boleh toh kita itu sholat sambil menggendong anak? Boleh. Jadi jamaah kita itu ada yang bawa anak nangis, gendong saja. Jamaah saya yang rutin ikut ngaji saya sama saya di Mergosono itu suami istri datang, anaknya masih kecil.
Akhirnya kemudian supaya gak rewel mereka gantian sholatnya. Tapi mereka tetap ngaji. Gimana maksudnya? Pas ketika sholat jamaah, suaminya ikut jamaah, istrinya di belakang duduk gendong anaknya, karena anaknya dua di bawah semua, mengkondisikan. Begitu sholat selesai sholat, istrinya sholat, suaminya yang mengkondisikan. Kan bisa seperti itu. Ya, sebenarnya kalau kita punya kemauan, pasti akan muncul petunjuk dari Allah bagaimana caranya. Tapi kalau sejak awal kita sudah tidak ada kemauan, di mindset kita mengganggu teman-teman. Jadi patokan saya termasuk mengikuti Rasulullah bahwa membawa anak kecil itu boleh. Maka tinggal orang tuanya saja yang bisa mengkondisikan. Maka di Masjid Firdaus Ciliwung itu saya lihat, masya Allah, anaknya dibawa tidur, anaknya di situ ditaruh tidur, tidak apa-apa. Tapi bapaknya ngaji. Tiap subuh dibawa. Setidak-tidaknya ada mindset dari anak. Oh, bapak saya sip. Tapi kalau konteksnya suami yang melarang gimana? Tanya alasannya. Kenapa melarang? Oh, alasannya mengganggu. Kira-kira kalau suaminya bisa ikut kan bisa dikondisikan. Kayak seperti jamaah saya tadi itu. Suaminya kerja, jadi maunya anak harus di bawah 2 tahun di rumah, jadi ngajinya bisa lewat online di YouTube atau bagaimana. Oh, masya Allah, ngaji di online sama YouTube. Iya, untuk itu, karena mindsetnya suami misalnya untuk itu kan. Inilah maka perlu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Jadi mengajak ke jalan Tuhan itu pakai hikmah dulu. Yang kedua pakai nasihat. Kalau tidak bisa kita perlu berikan hujan. Tapi kalau memang betul-betul memang tidak bisa dan ternyata mudaratnya memang betul-betul berat, ya sudah. Kalau memang kemudian kita tidak membawa anak-anak kita, dan mudah-mudahan itu tidak berlangsung terus-menerus, akhirnya anak pun akhirnya jadi musuh terus. Jangan. Jadi ambil jalan tengah saja kalau memang perlu. Syukur-syukur kalau bapaknya juga ikut ngaji ke masjid taklim. Ya, syukur-syukur kalau bapaknya mau ngaji. Yang repot terus bapaknya nggak tahu belum ngaji tapi senang ngelarangnya, itu repot. Baik. Ada nambahan? Enggak. Ada ya? Jadi kan di lingkungan kita itu mindsetnya kalau menyekolahkan anak di negeri itu pasti anaknya pintar gitu-gitu ya. Terus saya berusaha ingin anak saya masuk di madrasah gitu. Tapi pikiran orang di sekitar saya kalau madrasah itu anaknya nilainya kurang gitu, nggak bisa terima di negeri. Usaha saya untuk meyakinkan lingkungan saya itu gimana? Biasanya nanti jenengan akan mampu meyakinkan mereka ketika anak jenengan bagus. Anak saya sekolahnya di madrasah. Anak kedua di pondok. Anak yang ketiga negeri. Tapi nanti SMP dia akan ke pondok juga. Ya memang mindsetnya orang-orang awam itu seperti itu. Seolah-olah negeri itu segalanya. Padahal namanya pintar itu bukan hanya ini. Pintar itu kan ada 8. Ada 8 kecerdasan. Jadi ada penelitian juga di Amerika bahwa kesuksesan orang itu sebenarnya tidak terletak kepada otaknya. Kan? Tapi ternyata kesuksesan orang di masyarakat itu karena integritas. Integritas itu ya karakternya, akhlaknya begitu. Dan ternyata juga tidak semua orang yang sekolahnya di madrasah tidak jadi sukses dalam tanda kutip ekonominya.
malah justru luar biasa. Nah, jadi di antara yang perlu jenengan yakinkan, satu, sungguh-sungguh didik anak. Nanti pas ketika anak jenengannya dari madrasah itu sukses, bagus, mereka rata-rata mereka akan baca berubah. Oh, dia sekolah di madrasah ternyata melebihi dari sekolah yang di negeri. Itu dulu yang jenengan pupuk sekali. Yang kedua, jenengan harus mengatakan bahwa kesuksesan itu tidak ditentukan oleh otak, tapi kesuksesan itu diteliti di dunia itu ternyata yang menentukan adalah karakter, dan karakter itu bisa ditempuh dengan pendidikan agama yang kuat. Dan pendidikan agama yang kuat itu saja, dua hal itu saja sudah cukup sebenarnya. Dan memang di masyarakat kita senangannya ya menunggui seolah-olah negeri itu segala-galanya, padahal yo belas. Oke. Pak Habibie itu sukses itu. Sekolahnya juga agama juga. Malah luar biasa karakter. Itu kita tunjukkan kepada mereka, orang-orang yang di madrasah itu belum tentu jauh dari negeri. Kemudian yang ketiga adalah sukses atau tidak sukses itu bukan karena makhluk, tapi atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini contohnya Nabi Ibrahim dulu ya. Dengan amati surah Ibrahim ayat 35 sampai ayat 41. Pertama yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim berdoa sekaligus menjauhkan anak-anak itu dari kesyirikan. Berarti pendidikan yang pertama yang harus ditekankan kepada anak-anak itu adalah tauhid. Anak itu kalau tauhidnya dikuatin, maka yang lain-lain akan mengikuti. Berarti karakternya dulu, karakter tauhidnya. Jenengan samakan dengan apa yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim itu kan yang diajarkan lebih dulu itu tentang syirik. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Akhlak itu nomor 2. Pertama tauhid, baru ajari akhlak. Ini di sini beliau berdoa, wa id qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Ada kalimat wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Berarti apa dulu yang ditekankan, Bu? Tauhid, akidah itu tekankan dulu sudah. Anak itu kalau akidahnya kuat pasti taat banting, pasti, saya yakin. Makanya taruh anak itu di pendidikan agama yang akidahnya kuat. Bukan hanya sekedar menghafal ya, tapi tauhidnya yang dikuatkan. Menghafal itu salah satu cara saja. Yang kedua, ini saya tertarik dengan kalimat nomor 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Kan Nabiullah Ibrahim itu ditaruh di dekat Masjidil Haram, tandus tidak ada apapun, air pun juga tidak ada. Ketika itu Ismail masih sedikit, masih usia masih kecil, masih balita. Akhirnya kan Ibu Hajar sebagai wanita yang soleh sampai lari ke sofa Marwah lari itu, yang akhirnya kemudian oleh Allah
dari kakinya Ismail itu keluar air namanya zam. Ya air namanya, kemudian disebut zam. Zam itu kan linguistik bahasa Arab. Zam itu berarti muncul tiba-tiba. Maka sampai hari ini disebutkan dengan zam. Muncul dari kakinya Nabi Ismail yang ditinggalkannya air ke sana dari. Artinya, ketika dia itu didoakan, diajarkan tauhid, dia dibentuk karakternya. Ibu Hajar sama Ismail ditaruh di padang tampus, tidak ada apa-apa. Wah, Nabi Ismail tahan batik, Ibu Hajar tahan batik, gak mewean. Kalau dalam bahasa saya, anak itu ajaran tirakat. Itu caranya Nabi Ibrahim itu. Di samping didoakan, diajari tauhid, ajak tirakat anaknya. Jika ngewalem. Oleh anak ngewalem ini susah. Salah satu cara untuk membuat anak tirakat taruh ke pondok. Dan jarang dikunjungi. Loh, tenanan itu. Yang sebenarnya yang bikin anak gak betah di pondok itu suasana hati sang ibu. Gak ikhlas ibunya itu. Kalau taruh plek doakan jebret, bismillah, betah. Kalau mencontoh Nabiullah Ibrahim, ditaruh di padang pasir, tidak ada itu, coba lihat di situ. Biwadin ghairi dzar'in, yang tidak ada tumbuhan sama sekali. Panas tandus. Aja anak itu tirakat. Jangan dipoya-poyakan terus namanya anak. Belai nanti akhirnya nanti. Minta ini turut, minta itu turuti, minta itu jangan. Habis dengan nanti suatu saat. Oke. Dan akhirnya pun setelah turun rezekinya Allah berupa zam-zam, akhirnya pun juga akan luar biasa. Baik, kita lihat lagi nanti. Baru nanti yang 40, nomor 40 kan, itu baru diajari untuk sholat, mendirikan sholat, muqimas sholat, wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Berarti apa tadi? Tauhidnya dulu. Setelah didoakan, kemudian tauhid, titik dia karakternya, baru kemudian sholat. 4 ini. Makanya Nabi mengatakan kalau ada anak usia 7 tahun kok gak dalam sholat, jika 7 tahun, 10 tahun. Kalau anak kita usia 7 tahun, perintah itu dia sholat. Tapi kalau dia tidak mau sholat usia 10 tahun, boleh dipukul. Karena konteksnya itu. Karena ada kalimat begini, kalau Anda kepingin hidup Anda baik, maka perbaiki dulu sholat Anda. Kan begitu. Lah kalau anak kita itu sholatnya gak baik, bagaimana? Kalau anak kita akidahnya gak baik, bagaimana? Kalau karakter anak kita gak baik, bagaimana? Kok dong-dongnya karakternya gak baik sama orang tua? Wani, kurang ajar, ngelok nih, ngomongi kasar, begitu. Kalau ngikuti Nabiullah Ibrahim, ikuti, doakan tauhidnya, karakternya, sholatnya. Clear? Pernah disuruh puasa Senin Kemis, anaknya mungkin diajari, ayo puasa Senin Kemis nih. Gak masak, ibu gak masak, dah, situ duit, masak, mangannya ambil dok-dok, ya aja tirakat, taruh di pondok. Ada putra putri jenengan yang di pondok, di pondok semua. Sudah selesai di pondok, alhamdulillah. Pak, anakku sedih terlambat kata di pondok. Ya di pondok kan di rumah sendiri saja dengan yang kasih mindset. Nanti anak-anak jenengan sudah punya anak, cucunya jenengan itu kalau bisa mondok. Ya sudah punya cucunya kalau bisa mondok. Ojo dikandoli, biasanya nenek itu. Nenek. Ini sebenarnya konteksnya ini. Kalau tadi 4, ini kalau kita rinci ada 8. Tapi poinnya yang 4 tadi, Ibu.
Poinnya yang 4 tadi itu. Yang paling penting poinnya nomor 4 tadi. Yang poin pertama itu dia itu tauhid, kebiasaan uswah. Lihat, yuk, selesai. Ada yang ditambahkan, didiskusikan, ayo. Tidak ada. Oke, untuk nomor berapa? Oh, yang ini. Atau yang lain, monggo silakan. Mau menanyakan untuk mendidik anak dari bayi sampai mereka menikah itu sudah terputus atau masih terus sampai kita menikah? Jadi ada istilah thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu dari buaya ibu sampai masuk ke liang lahat. Ketika anak kita sudah menikah, apakah mereka tetap menjadi tanggung jawab kita? Betul. Tetap kita berupaya. Ingat, Fatimah sudah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dipanggilnya Fatimah. Fatimah, kalau umpamanya kamu begini, aku bapakmu tidak akan bisa menolong kamu dan sebagainya. Itu yang dikatakan Rasulullah. Itu artinya Rasulullah itu tetap untuk dampingi Fatimah ini sampai beliau sudah punya cucu namanya Hasan dan Husain. Dan ada kedekatan psikologis yang luar biasa antara Rasulullah dengan Fatimah. Begitu Rasulullah meninggal, tidak berapa lama Fatimah kemudian meninggal. Jadi meskipun dengan anaknya sudah menikah, itu tetap menjadi tanggung jawab jenengan untuk senantiasa memberi hidup. Namun sejauh mana Ustaz sudah punya suami itu kadang-kadang nggak boleh ikut dalam rumah tangga anak, nanti keluarga. Betul. Setidak-tidaknya hanya semacam nasihat, memberitahu, mengingatkan, ya tetap amal ma'ruf nahi munkar. Kalau berkenaan dengan sesuatu yang sifatnya rumah tangga, memang kita tidak boleh mengintervensi. Tapi tetap, makanya begini, di dalam ayat-ayat Al-Quran itu ada istilah hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ketika ada anak kita yang berselisih antara suami istri, Allah menyunahkan kita untuk hakim itu mencari hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Wali atau orang tua dari keluarga perempuan atau wali atau keluarga dari pihak laki-laki itu menjadi indikasi bahwa orang tua tetap masih ada adil di kebahagiaan rumah tangga ini. Setidak-tidaknya mengingatkan. Saya ingat begini, ada sebuah kisah. Ada seorang ibu-ibu akhirnya menjadi seorang single parent. Akhirnya meninggal suami. Punya anak 12. Yang satu jadi dosen, yang 11 jadi dokter semua. Saya baca majalah itu geleng-geleng. Kok bisa? Ternyata begini, pas ketika suaminya masih hidup, itu anak-anak itu habis maghrib sampai isya tidak boleh keluar. Anak-anaknya diajak untuk ngaji bareng, diajak bareng. Dan pada waktu itu masih ada namanya messenger ya, yang belum ada HP, itu messenger kecil itu, ya itu messenger namanya. Apa betul messenger namanya ya, betul. Itu jadi apa? Pager. Apa? Pager. Pager. Oh pager, yang kecil itu loh. Iya, yang bisa pakai ada operatornya, kita masuk ke sana lalu kirim Ya kayak message itu ya, kayak pesan itu masih ada itu. Jadi begitu anaknya dewasa, meskipun sudah menikah, itu setiap 5 waktu itu mesti anak-anaknya kan dipegang itu. Setiap kali 5 waktu mesti muncul pesan di mereka pegang. Dan itu terus mulai bapaknya masih hidup sampai ketika mereka dewasa masih punya anak,
Maka akhirnya muncul di mindset di bawah sadarnya. Begitu masuk adzan mesti muncul sudah sholat atau belum. Akhirnya jadi mindset. Nah, itu salah satu tips yang kita lakukan. Ya, tidak mengintervensi, tidak mengingatkan, memberitahu, memotivasi, mengarahkan, itu saja konten. Seperti itu. Tetap sampai nanti kita dicabut nyawanya. Sampai ketika suaminya meninggal, ibu ini sejengkal. Apa yang dilakukan oleh sang suami dilakukan. Pokoknya habis maghrib ngaji, habis maghrib ngaji, sholat terus begitu. Dengan izin Allah 12 itu, yang satu dosen, yang 11 orang jadi dokter. Itu dunia Pak, Ibu, itu dunia. Tapi ternyata 11 yang dokter ini, yang satu dosen ini bukan hanya sekedar posisinya mereka itu jadi dosen atau dokter, tidak. Tapi kemudian ketaatannya sama si ibu ini, masya Allah, sholatnya tetap jalan, ngajinya tetap jalan. Karena mulai kecil dibiasakan maghrib bisa ngaji terus. Itu salah satu yang pernah saya baca begitu. Jadi tidak boleh, wis rapi ya kok, aku lepas tangan, tidak boleh. Tidak bisa begitu. Dokter itu nanti anak jenengan pas ketika sudah punya anak jadi nggak sholat, gitu. Tidak bisa. Jenengan tetap ngajikan. Kalau sekarang lebih enak lagi karena jenengan punya HP, setiap jam sholat kirim WA, udah sholat atau belum, seperti itu. Baik. Jenengan amati yang nomor 2 ayat 37. Mendekatkan anak ke rumah Allah. Itu. Dan pada masa Rasulullah Muhammad SAW itu sudah terjadi. Makanya memang gini, ada makalah, kalau kita itu mengukir di atas batu, maka nanti hilang kan, hilangnya kan susah itu batu. Beda dengan kalau kita itu mengukir di atas air. Anak-anak kita mulai kecil sudah biasakan ke masjid. Memang ada si takbir yang mengatakan tidak boleh membawa anak kecil ke masjid. Si takbir model begitu. Bahkan kalau salah satu masjid di Sulfat itu sampai anaknya dikewatak tuh. Akhirnya kemudian anaknya wadul ke orang tuanya, ini orang tua berdosa ke orang tuanya gelut. Pas pada waktu itu anak yang rame di masjid dikewatak kepalanya itu karena bapaknya gak ikut ke masjid. Lah itu kekeliruan. Kalau memang anak kita ke masjid, kita pun juga ke masjid, gitu loh. Seperti yang dilakukan oleh jamaah saya tadi itu. Masih muda-muda Bu, jamaah saya yang di Mertosono itu bawaan. Ada yang satu itu pegawai rumah sakit RSU, anaknya 3 dibawa kabeh, sak bojo. Bawa satu sepeda goncengan 5. Anaknya masih kecil-kecil, putih-putih, ganteng. Apa Nabi sholatnya saling sama Ustaz. Sampai segitu. Dan dengan izin Allah, karena memang continue, mungkin doanya juga, anaknya gak ada yang bikin masalah dibawa ke masjid. Karena sudah terbiasa, begitu diajak ke masjid, didampingi, dikasih tahu. Kalau terus seperti kan lama-lama anak itu kan bisa. Beda dengan kontennya kalau kita sudah mengatakan dusunku rewel teman-teman karena doa kita rewel. Itu. Jadi dekatkan anak itu ke masjid. Otomatis juga ada mendirikan sholat di poin yang nomor 3. Ini 1-8 itu mudah-mudahan bisa kita amalkan semua ya. Mana yang perlu kita amalkan yang 1-8? Jujur? Nomor 8, yang nomor 6 sudah? Nomor 7 itu, nomor 6 itu sudah? Saya di rumah itu sering naruh uang itu sembarangan gitu. Tak coba saya memang tak coba. Ya dengan izin Allah, ya untuk uang itu di situ terus. Berarti anak-anak saya itu mulai. Kalau saya beli berapa sekian ya. Susunya berapa sekian, ini uang sekian. Ya balik, ya ini susunya sekian. Itu. Lah kalau dia nggak jujur nanti dewasanya kan
Itu orang tuanya digoroi terus. Kayak sama ini, kita kasus satu orang ini sampai hari ini belum selesai. Dia itu izin ke wali kelas libur katanya sakit. Ternyata orang tua juga anaknya berangkat mulai pagi. Ini kasus di sekolah itu. Ternyata memang orang tuanya nggak berani sama anaknya. Oh, itu kesalahan. Kalau orang tua sudah gak wani karo anaknya, habis sudah. Habis kalau orang tua. Oke, ada yang masukan? Ya, ini ada kejadian Oke. yang tadi seorang ibu bawa anaknya 3 sama-sama sholat, bapaknya sholat, tapi anaknya dibiarkan. Jadi kadang satunya lari, satunya bikin heboh dengan kaca gitu. Ustaz. Setelah diberitahu sebaiknya bagaimana, justru nggak kembali lagi ke masjid. Oh, cara mengingatkannya gimana? Apa langsung diseneni, apa langsung dipisui? Kan kayak biasa. Biasa. Ya nggak tahu kenapa dibiarkan, kan sholatnya ya jadi yang lainnya mau sujud, anaknya itu dibiarkan lagi. Itu kesalahan gitu. Nah itu yang kadang pulang dari jamaah sendiri. Iya. Seharusnya nggak begitu. Seperti yang dilakukan oleh jamaah kita tadi itu, lebih baik gantian sholat. Jadi suaminya ikut sholat, istrinya di belakang mengkondisikan. Tidak apa-apa, masih tetap ada fadilahnya, tetap ada fadilahnya. Dan nanti kan orang ini bisa makmum di belakang orang yang melakukan sholat sunnah, boleh. Jadi kayak dia pas ketika sholat, anaknya dipegang, dikondisikan, sambil dikasih tahu begini. Begitu sholatnya selesai, bapaknya mundur, megang anaknya. Istrinya kemudian sholat di belakang orang yang sholat sunnah. Ya dapat, itu seharusnya begitu. Ya internalnya suami istri ya. Iya. Kalau kita cuma bilang ibunya aja, mesti aja dokter. Soalnya kan diserahin nikah. Bapaknya sholat, ibunya sholat, anaknya kelihatan. Kita agak itu. Tapi itu teknis. Wong tadi zaman saya bilang anaknya 3 ya bisa itu menguasai bisa. Ya udah gede. Sudah gede-gede Ya, kan? nggak bisa digendong. Lama makanya itu. Ya. Jadi tinggal teknis dan kemauan orang itu. Dan seharusnya takbir itu juga punya kebijakan. Jangan langsung dimarahi begitu. Saya pernah ngimami, begitu ngimami itu kan ada anak nangis di belakang. Seharusnya fikihnya pas ketika anak mau nangis begitu, ibunya tidak apa-apa, membatalkan sholatnya tidak apa-apa. Membatalkan sholatnya kemudian didirikan biasa apa? Boleh, tidak apa-apa, membatalkan seperti itu tidak apa-apa. Lah ini ibunya tetap sholat, bapaknya tetap sholat, anaknya dibiarkan nangis berwanter. Akhirnya ada yang mewangkel. Saya baru salam, dia langsung nyeneni ibu-ibu tadi dengan suara yang puasa. Lah takbirnya sudah tahu ilmunya, terus bilang sama saya jadi gak oleh Ustaz ngilok ning mobil. Itu takbirnya bener. Namanya anak juga begitu kan, teknis. Makanya maksud saya itu di poin nomor 2 itu jangan dilewatkan. Poin nomor 2 itu jangan dilewatkan. Sudah namanya anak itu harus menunggu proses. Kira-kira apa zaman Nabi itu anak pemenang kabeh gitu. Ya, tadi sudah saya bilang ada anak pada zaman Nabi pun juga nangis ketika sholat subuh. Maka saya punya pendapat sampai hari ini boleh membawa anak dan bahkan bisa jadi harus membawa anak ke masjid dalam rangka mengenalkan rumah Allah. Lah kalau umpamanya anak-anak itu diseneni akhirnya kacer itu. Kapok akhirnya anak jadi trauma pergi ke masjid kita repot. Nanti kemudian kita jadi tua terus yang terus ke masjid sopo. Kalau saya berpikiran kepanjang seperti itu, tidak hanya pada konteks itu. Akhirnya orang tidak mau ke anak-anak, tidak pergi ke masjid karena takut A, takut B, takut C, akhirnya jadi tidak mau ke masjid, jadi anti ke masjid. Kan ya lucu. Kalau saya begitu. Ada juga yang gini, bapak-bapak bawa anak, saya mesti SD Ustaz. Bapaknya kan otomatis di depan soalnya.
anaknya kan di belakang, sesama anak. Nah, itu kurang ya. Nah, itu juga pengaruh lagi itu. Terjadi kan seperti itu. Kayak yang di Masjid Tanjung itu sama kasusnya seperti itu. Kasusnya seperti itu. Seharusnya bapaknya nggak usah lah, nggak usah. Di belakang aja anaknya diganting. Sampingnya gitu kan pernah. Berarti Tidak apa. sama-sama dikasih ilmu, bukan aja takmir tapi juga itu tadi yang bawa anak pakai ibunya. Takmir juga harus mengerti itu, sang bapak juga harus mengerti itu, ibu juga harus mengerti. Karena memang kondisinya kalau anak dekat sama, masjid itu kan barokah, masjid itu ada penuh dengan petunjuk. Nah kalau anak kita tidak pernah pergi ke masjid, jangankan anak kita sendiri loh, kalau tidak pernah pergi ke masjid itu ya ampun, kan gitu. Kita bisa jalan sehat sampai berapa kilometer kuat. Masa kita pergi ke masjidnya jaraknya cuma 50 meter saja beratnya sekali. Orang badoli bilang gitu. Clear ya? Betul, oke Bu. Cara mendoakan anak kita agar menjadi qurrata a'yun itu gimana? Apa ada doa tersendiri atau bisa pakai doa bahasa Indonesia atau gimana? Ini Bu, Al-Furqan ayat 74 yang atas itu doanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Itu doanya. Kalau misalnya minta anaknya secara bahasa Indonesia spesifik misalnya supaya anak saya bisa jadi dokter, supaya anak saya bisa jadi apa gitu. Boleh, apa? Tapi yang paling penting tambahi jadi anak dokter yang soleh, jadi insinyur yang soleh. Tambahi aja juga, saya pengen punya anak yang jadi dokter yang soleh, penghafal Al-Quran. Tidak apa-apa spesifik begitu. Lah qurrata a'yun itu mencakup semuanya. Ya, qurrata kayak seperti jenengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Namanya saja sapu jagat. Qurrata a'yun ini sudah menyangkut semuanya. Qurrata a'yun itu ya soleh, ya pinter, ya berkarakter, ya berakhlak. Itu namanya qurrata a'yun. Jadi kalau jenengan berdoa dengan ini sebenarnya sudah mencakup semuanya. Baca setiap hari doa ini, tiap hari, terutama sepertiga malam yang akhir. Dan kemudian beri poin yang 1 sampai 8 tadi, yang mana yang bisa kita lakukan lebih dulu. Lakukan ya, lebih dulu. Dan ini kita bisa saling bahu-membahu dengan suami kita. Maka letakkan anak-anak itu di lingkungan yang baik. Tadi saya bilang anak itu bisa berkarakter Yahudi, bisa karakter Majusi, bisa karakter Nasrani, itu karena orang tuanya. Ada murid saya itu, ya pakai hijab sekolah. Terus tak tanya, kamu mau luruskan kemana? Saya rencananya mau ke SMK 2, Pak. Nah terus, kalau umpamanya nggak diterima, saya mau dimasukkan ke SMA Katolik sama ibu saya. Loh, kenapa kok SMA Katolik? Katanya di SMA Katolik itu bagus, nilainya bagus, wah iya aku bilang. Itu anak pindahan dan lagi broken memang, lagi broken. Ya, masih tak arahkan kok lulus sudah, nggak ketemu kan masa ini. Kasihan anak seperti itu. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah bentuk motivasi sekaligus pencerahan untuk kita. Dan mudah-mudahan anak-anak kita ini semuanya adalah anak-anak yang qurrata a'yun. Belum terlambat meskipun anak kita sudah punya anak. Ya, anak kita yang sudah dewasa, yang sudah punya anak, berapa anak itu tetap doakan qurrata a'yun, qurrata a'yun. Setidak-tidaknya mungkin kalau anak-anak kita nanti qurrata a'yun, nanti cucu-cucu kita juga jadi qurrata a'yun, mudah-mudahan. Baik, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.